Saat ini, Indonesia mulai menghadapi aging population, di mana terdapat lebih dari 10% populasi lansia dari total penduduk di suatu wilayah atau negara. Di sisi lain, muncul satu peluang yang disebut bonus demografi kedua, yaitu proporsi penduduk lansia lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia lain namun masih tetap produktif dan dapat berkontribusi dalam perekonomian negara. Lalu muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana dampak aging population dan apa saja yang menjadi tantangannya? Apakah hal ini merupakan sebuah beban atau ancaman? Apa saja yang dapat dilakukan oleh lansia dalam usaha mencapai Indonesia Emas 2045? Serta bagaimana jika Indonesia berhasil meraih bonus demografi kedua? Mari kita telusuri lebih dalam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 60 tahun mencapai 10,48%. Pada tahun 2045 nanti, diperkirakan Indonesia mengalami ledakan demografi penduduk lansia yang diperkirakan akan mencapai hampir 1/5 dari seluruh penduduk, yaitu berkisar di angka 19,9%. Peningkatan ini seiring dengan lebih baiknya sistem kesehatan, akses ke perawatan medis, dan kualitas hidup yang semakin membaik. Namun, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Apa dampaknya bagi negara kita? Kenaikan populasi lansia tentu membawa tantangan, seperti meningkatnya kebutuhan akan kualitas layanan kesehatan, termasuk di dalamnya tenaga caregiver atau perawat, sistem pensiun, sistem jaminan sosial, ketersediaan infrastruktur yang memadai, perubahan nilai sosial dan budaya, serta dukungan dan kesadaran masyarakat. Akankah Indonesia mampu memanfaatkan momentum yang hanya didapatkan sekali dalam sejarah? Bonus demografi kedua, sebuah peluang langka untuk meraih potensi ekonomi yang lebih besar di tahun 2045. Tahun 2045 akan menjadi tonggak penting bagi Indonesia. Dengan meningkatnya populasi lansia, kita perlu menyesuaikan kebijakan agar lansia tetap dapat berkontribusi baik dalam ekonomi maupun dalam kehidupan sosial. Karena penuaan tidak selalu berarti beban. Lansia bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga dapat menjadi aktor penting dalam pembangunan. Lansia memiliki potensi besar untuk menjadi mentor dengan berbagi pengalaman, menjadi tutor atau guru, hingga bergabung dengan organisasi sosial. Selain itu, dapat juga untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan keahlian dan teknologi, hingga menjadi tenaga kerja terampil di sektor-sektor tertentu, seperti kesenian dan olahraga. Dalam dunia yang semakin digital, lansia bisa berperan dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan, atau bahkan membangun bisnis yang inovatif. Dengan pelatihan dan pendidikan yang tepat, lansia bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menjadi beban. Pengalaman mereka menjadi modal penting dalam membentuk Indonesia yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana Indonesia bisa meraih bonus demografi kedua seperti yang dicontohkan oleh negara-negara lain? Jepang misalnya, berhasil memanfaatkan tenaga kerja lansia dalam industri teknologi dan kesehatan. Sementara negara tetangga kita, Singapura, pemerintahnya fokus pada pelatihan ulang lansia agar mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Untuk Indonesia,
Kuncinya adalah menciptakan kebijakan yang mendukung tenaga kerja yang lebih tua, disertai perencanaan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pihak agar tantangan ini dapat diubah menjadi peluang. Bonus demografi kedua memiliki potensi dampak yang sangat positif. Lebih dari itu, bonus demografi kedua dapat menjadi kesempatan bagi populasi lansia di Indonesia untuk tetap aktif dan produktif serta dapat berkontribusi dalam perekonomian negara. Menuju Indonesia Emas 2045, kita harus siap menghadapi tantangan penuaan penduduk dengan cara yang cerdas dan inklusif. Dengan memanfaatkan potensi bonus demografi kedua, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kuat, lebih sejahtera, dan lebih berdaya saing. Bersama kita wujudkan Indonesia Emas 2045, masa depan cerah menanti.